Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nafianti dari Bimbingan dan Konseling Islam 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan layanan bimbingan dan konseling individu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Anida Mardiani. Anida Mardiani. Mbak Anida ini biasanya dipanggil siapa? Teteh Nida. Teteh Nida. Iya. Baiklah Teteh Nida. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nafianti dari Bimbingan dan Konseling Islam 6A yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan bertugas sebagai konselor. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, apakah Teteh Nida ini sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Berhubung Teteh Nida sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling, nah untuk mengingatkan kembali bahwasannya kegiatan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada seorang klien, di mana pada kesempatan kali ini konselornya itu saya sendiri dan kliennya ini Teteh Nida. Nah, tujuan dari kegiatan konseling pada kali ini yaitu bertujuan untuk mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Teteh Nida sendiri gitu. Jadi apakah Teteh Nida masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Jika tidak, proses kegiatan layanan konseling ini akan berjalan selama 2 jam ke depan. Jika ke depannya ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka kita akan mengagendakan pertemuan selanjutnya gitu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu agar kegiatan kita ke depannya dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Sebelumnya mari kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana nih Teteh Nida? Apa ada yang bisa dibantu? Ada. Gimana? Jadi gini, selama pemerintah mengadakan sekolah online atau daring, nah aku tuh mengalami kesulitan untuk membagi waktu untuk belajar, bermain, dan mengerjakan tugas. Akibatnya tugas aku tuh numpuk. Nah, tugas numpuk karena tidak bisa membagi waktu untuk belajar. Jadi kalau misalnya sekarang dikerjakan, besok itu dikumpulkan teh. Jadi gimana teh? Jadi gitu ya. Berdasarkan pemaparan dari cerita Teteh Nida tadi, dapat saya simpulkan bahwa Teteh Nida ini mengalami kesulitan dalam membagi waktu atau manajemenkan waktu, terutama dalam hal belajar, bermain, dan mengerjakan tugas gitu. Nah, menurut saran saya, Teteh Nida itu dapat membuat jadwal kegiatan sehari-hari gitu, yang di dalamnya itu terdapat jadwal dari bangun tidur hingga tidur lagi gitu. Nah, di dalam jadwal itu Teteh Nida dapat menuliskan misalnya dari jam berapa sampai jam berapa Teteh Nida tidur, dari jam berapa sampai jam berapa Teteh Nida bangun tidur, dari jam berapa sampai jam berapa misalnya Teteh Nida belajar gitu. Kan kalau misalnya di sekolah itu kegiatan belajar mengajar biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Istirahatnya jam 10. Masuknya jam 7.30. Pulang? Pulang kalau biasanya jam setengah 12 sudah balik. Udah daring. Karena sekarang daring, jadi kegiatan belajar kan dipindahkan dari rumah. Nah, kegiatan belajar dari rumah itu disesuaikan sama jadwal yang ada di sekolah. Misalnya dari jam 7.30 sampai jam 12 itu Teteh Nida fokus untuk belajar gitu. Misalnya dari jam 7.30. Nah, Teteh Nida harus sudah siap untuk belajar gitu. Biar biar tetap semangat gitu, karena biasanya kan jam 7.30 udah siap untuk sekolah. Nah, itu pun harus diterapkan dalam kegiatan belajar daring gitu. Misalnya jam 7.30 udah
mengerjakan tugas, misalnya apabila ada jam kosong atau tidak diberi tugas atau ada guru yang tidak masuk gitu. Jadi Teteh Nida dapat mengerjakan tugas yang lainnya atau mengulang-ulang pelajaran atau mencari materi-materi atau memahami materi-materi yang akan dipelajari gitu. Nah, jika di sekolah jam 10 itu istirahat, nah maka Teteh Nida juga dapat melakukan istirahat juga di jam 10 meskipun kita tuh sedang melakukan pembelajaran daring gitu, agar kita tuh dapat merefleksikan diri agar lebih rileks untuk melakukan kegiatan pembelajaran di jam berikutnya gitu. Nah, misalnya kan tadi pulang di jam 12-an ya. Nah, di jam 12 itu pasti habis pulang sekolah sholat. Nah, habis sholat Teteh Nida juga harus melakukannya. Misalnya jam 12 pulang. Nah, dengan waktu pulang itu Teteh Nida bisa makan siang, habis makan siang sholat. Nah, habis sholat Teteh Nida bisa bermain. Misalnya dari jam 1 sampai jam 2 Teteh Nida bermain. Jam 3 sampai jam 4 Teteh Nida membantu orang tua misalnya. Nah, di jam selanjutnya Teteh Nida bermain sampai jam tidur. Nah, biasanya Teteh Nida ini kalau boleh tahu tidurnya jam berapa? Jam 9 biasanya sudah tidur. Nah, jam 9 itu sudah tidur. Jadi Teteh Nida dapat melakukan kegiatan menuliskan kegiatan di jadwal kegiatan itu dari jam 6, misalnya dari mulai Teteh Nida bangun sampai jam 9 hingga Teteh Nida tidur lagi gitu. Nah, selain menuliskan jadwal kegiatan sehari-hari, Teteh Nida juga perlu menerapkan tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas gitu. Misalnya hari ini tuh dikasih tugas A, mata pelajaran A misalnya. Nah, hari ini juga harus diselesaikan, jangan masih lama gitu jadwal pengumpulannya gitu. Jadi mengerjainnya juga ditunda-tunda gitu. Nah, kalau misalnya ada tugas, nah sebaiknya Teteh Nida langsung mengerjakannya agar tugas-tugas tersebut tidak semakin menumpuk. Nah, kan tadi berdasarkan cerita Teteh Nida bahwasanya Teteh Nida ini mengalami kesulitan ya karena tugasnya tuh semakin menumpuk ketika mau dikumpulkan gitu kan. Nah, dengan cara Teteh Nida tidak menunda waktu, nah maka mengerjakan tugas. Nah, maka Teteh Nida dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut secara maksimal gitu agar hasilnya pun juga ikut maksimal gitu. Nah, sampai sini apakah Teteh Nida ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika tidak, saya harap Teteh Nida dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kegiatan ini tidak akan bermanfaat, tidak akan menghasilkan manfaat jika Teteh Nida tidak melakukan komitmen untuk menjalankan hal-hal yang tadi disampaikan guna untuk menyelesaikan permasalahan Teteh Nida seperti membuat jadwal. Nah, dalam membuat jadwal tadi itu Teteh Nida harus konsisten untuk melakukannya gitu agar dapat memanajemenkan waktu gitu. Nah, selain itu kan Teteh Nida juga jangan menunda-nunda mengerjakan tugas agar tugasnya juga dapat dikerjakan secara maksimal dan juga hasilnya juga pun ikut maksimal. Nah, sampai sini apakah Teteh Nida sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, setelah kita melakukan kegiatan layanan konseling tadi, bagaimana perasaan Teteh Nida atau apa yang Teteh Nida dapatkan setelah kita sharing-sharing tadi? Alhamdulillah saya bisa sekarang mengerti untuk berbagi waktu untuk belajar, bermain, dan mengerjakan tugas. Alhamdulillah. Nah, saya harap Teteh Nida setelah ini dapat mencari informasi-informasi lain, searching bagaimana cara untuk dapat memanajemenkan waktu, untuk dapat lebih giat dalam belajarnya. Semoga Teteh Nida juga dapat konsisten dalam melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal-jadwal kegiatan yang Teteh Nida buat tadi, yang akan Teteh Nida buat ke depannya. Saya harap Teteh Nida juga dapat lebih semangat jika kedepannya ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka kita akan melakukan pengagendaan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk berhubung pertemuan kita pada kali ini sudah hampir
2 jam, maka kita akan cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dengan adanya kegiatan kali ini dapat membantu. Nah, jadi saya harap juga Teteh Nida akan lebih semangat lagi ke depannya, lebih giat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Nah, apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka kita akan mengagendakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga.